Selamat pagi teman-teman semua, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita sama-sama saat teduh dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang telah Engkau berikan lagi kepada kami. Engkau telah menyempatkan kami untuk beribadah lagi kepadamu ya Tuhan Yesus, walaupun di tempat yang berbeda. Kau tolong berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya agar dapat memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaanku, hanya Kau satu yang ku rindu. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita mau sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban di hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban, hanya Engkaulah jawaban di hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban di hidupku. Yang tak pernah ku lihat
Shalom teman-teman PRMI yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita mau belajar firman Tuhan sama-sama. Cistela ajak kita untuk cari pimpinan Tuhan. Kita berdoa sama-sama ya. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur sekali lagi untuk kesempatan di mana kami boleh sebentar lagi akan belajar firman Tuhan. Tuhan berikanlah setiap kami kerendahan hati untuk dibentuk oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan, bukan hanya tahu banyak tentang firman Tuhan, tetapi tolong kami untuk sungguh-sungguh dapat menjadi pelaku-pelaku firman, lembutkan hati setiap kami ya Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu yang terbatas, biarlah firman Tuhan yang tak terbatas tetap dapat sampai kepada setiap anak-anak-Mu dari rumah masing-masing ketika mereka belajar dan mengikuti ibadah hari ini. Kami berdoa Tuhan menyerahkan setiap perangkat elektronik, gadget, internet, listrik yang dipakai, biarlah semuanya itu boleh sungguh-sungguh Tuhan sucikan dan kuduskan, sehingga boleh Tuhan pakai untuk menjadi sarana pemberitaan firman Tuhan dapat sampai, dimengerti, dan dilakukan oleh setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Teman-teman PRMI yang terkasih, hari ini kita akan belajar satu tema yang merupakan sebuah kesinambungan dari yang minggu kemarin sudah disampaikan oleh Contoh Budi Huang. Ada yang ingat minggu kemarin kita belajar apa? Teman-teman, kalau ngelihat tema hari ini sehati bertumbuh bersama, kita pasti akan mau nggak mau akan ingat step sebelum bertumbuh itu adalah sehati berakar bersama yang minggu kemarin sudah dibahas di dalam ibadah PRMI. Nah, teman-teman, sebagai sebuah kelanjutan pada hari ini, sehati bertumbuh bersama, bertumbuh yang seperti apa? Cistela mau ajak kita untuk melihat outline-nya sehingga mudah untuk dimengerti. Outline-nya adalah grow. Grow ini apa? Grow ini yang pertama G. G itu adalah gabungan pertumbuhan, lalu R ada rahasia bertumbuh, ada O olah rintangan, dan yang terakhir walhasil anugerah Allah. Nah teman-teman, kita bahas yuk sama-sama ya, mulai dari poin yang pertama. Gabungan pertumbuhan, yaitu poin G. Teman-teman, waktu ngomong soal gabungan pertumbuhan ini, Cistela mau ajak kita untuk melihat gambar yang ada di slide. Teman-teman bisa bayangkan nggak? Coba seandainya kita berandai-andai, andai kata kamu melihat ada bayi gitu ya, bener-bener wujudnya bayi, lalu kamu tanya, ini usianya berapa bulan? Terus orang dewasa yang ada di sampingnya bilang bahwa, oh ini udah 15 tahun, kamu pasti shock gitu ya. Hah? 15 tahun? Kok bentuknya kayak bayi gitu ya, masih pakai popok, lalu kemudian badannya kecil, dan kemudian yang terjadi lagi nggak bisa bergerak untuk duduk, merangkak, jalan, bangun, atau bahkan seperti yang dilakukan oleh anak umur 15 tahun, bisa lari begitu ya. Ini paling cuma rebahan, atau kalau nggak rebahan cuma guling-guling begitu doang gitu ya. Masih pakai popok karena nggak bisa jalan sendiri ke toilet gitu kan. Jadi otomatis semuanya dilayani dalam bentuk 15 tahun. Teman-teman yang terkasih, coba bayangin waktu kamu belum jadi orang tua, tapi kalau kamu lihat ada bayi usia 15 tahun seperti itu, kamu pasti akan lihat ada something wrong nih. Kamu nggak perlu jadi orang tua untuk langsung bilang, iya ada yang salah sama ini anak gitu ya. Kok usianya 15 tahun tapi badannya kecil kayak gini gitu ya. Teman-teman kalau melihat di slide, seiring dengan usia yang bertambah, fisik seseorang pasti akan bertumbuh. Dikasih makan, dia akan bertumbuh. Lalu kemudian seiring dengan usia yang bertambah, skillnya, kemampuannya juga bertumbuh. Tadinya cuma bisa rebahan, guling sana, guling sini. Tapi kemudian mulai duduk, ada usaha gitu ya. Ada pertumbuhan lagi skill berikutnya, mulai merangkak, berusaha untuk berjalan, dan pada akhirnya seiring dengan waktu bahkan bisa udah lari begitu ya teman-teman. Teman-teman yang terkasih, waktu kita berbicara tentang pertumbuhan jasmani, kita bisa langsung tahu kalau seandainya usianya bertambah tapi kemudian badannya nggak bertumbuh, kita langsung tahu ada sesuatu yang salah. Tapi teman-teman, masalahnya di dalam kehidupan setiap manusia, manusia bukan hanya terdiri dari tubuh fisik, tetapi ada bagian yang tidak terlihat dari diri manusia, yaitu roh. Bagian rohani manusia tidak terlihat dan seringkali kita nggak aware dengan pertumbuhan rohani kita. Jadi gabungan pertumbuhan ini adalah dalam satu diri manusia, dalam diri kamu dan dalam diri Cistela. Kita bukan cuma bertumbuh secara fisik, begitu kita dapat makan, kita bertumbuh secara fisik, tapi kita juga punya bagian pertumbuhan rohani yang seharusnya terjadi. Tapi ini seringkali nggak kelihatan, dan karena nggak kelihatan, kita nggak waspada, kita nggak berjaga-jaga ketika pertumbuhan rohani kita itu tidak terjadi. Berapa lama kita ikut Tuhan, berapa lama kita kenal Tuhan Yesus, berapa lama kita belajar firman Tuhan, tapi kok rasanya tidak ada pertumbuhan rohani.
stagnan begitu saja. Nah, teman-teman, Stella mau ajak kita untuk melihat bahwa di dalam gabungan pertumbuhan ini, bukan hanya pertumbuhan jasmani yang penting, tetapi juga pertumbuhan rohani. Kenapa dikatakan ini penting, bahkan sangat penting? Karena dampak pertumbuhan jasmani itu berguna bagi kehidupan kita menjalani hidup sehari-hari di dalam dunia yang sifatnya sementara. Padahal, kalau berkaitan dengan pertumbuhan rohani, itu bukan cuma berguna bagi kita di dalam dunia, tapi akan kita bawa dampaknya di dalam kekekalan surga. Jadi teman-teman, kita perlu untuk concern, kita perlu untuk memperhatikan yang namanya pertumbuhan spiritual. Kita akan melihat yang kedua adalah R. Teman-teman, R itu adalah rahasia bertumbuh. Teman-teman, rahasia bertumbuh kuncinya adalah salib. Salib itu terdiri dari dua bagian. Ada bagian yang vertikal, ada bagian yang horizontal. Nah, yang vertikal ini mewakili relasi kita sama Tuhan. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus membangun relasi kita sama Tuhan secara pribadi. Lalu kemudian, relasi yang horizontal ini kita harus bangun juga berkaitan dengan relasi bersama dengan sesama. Relasi dengan sesama atau dengan komunitas. Nah, teman-teman, kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, otomatis itu akan mengarahkan kita untuk bergabung di dalam tubuh Tuhan, yaitu gereja Tuhan, komunitas saudara seiman, yaitu ada hubungan relasi dengan sesama. Dan relasi dengan sesama ini otomatis juga akan mengarahkan kita untuk memiliki relasi pribadi bersama dengan Tuhan, alone with God. Nah, ini diungkapkan dengan sangat baik sekali lewat quotes yang disampaikan oleh Henry Nouwen. Nah, Bapak Henry Nouwen ini mengatakan bahwa komunitas selalu mengarahkan kita kembali pada kesendirian dengan Allah, dan kesendirian bersama Allah selalu mengarahkan kita kembali pada komunitas. Komunitas dan kesendirian bersama dengan Allah atau alone with God atau solitude itu keduanya adalah unsur esensi dari pelayanan dan kesaksian. Jadi teman-teman, ini sangat menarik ya teman-teman. Baik, kalau kita ngomongin soal salib, nggak bisa lepas dari unsur vertikal maupun horizontal. Jadi relasi dengan Tuhan dan relasi dengan sesama itu yang menjadi kunci pertumbuhan setiap anak-anak Tuhan untuk memiliki kerohanian yang semakin dewasa seiring dengan waktu. Nah teman-teman, kalau misalnya nih, Cesara kasih contoh. Misalnya, relasi kita bersama dengan Tuhan, waktu saat teduh, relasi vertikal kita lihat, oh iya Tuhan mau ngajarin aku hari ini untuk lebih sabar. Oke Tuhan, aku mau menjadi orang yang lebih sabar, gak gampang marah, gak gampang bersungut-sungut hari ini. Nah teman-teman tahu dari mana kita benar-benar bisa menjadi orang yang sabar kalau kita tidak dipertemukan dengan relasi dengan sesama? Teman-teman, pernah ada anak muda yang tanya, kenapa ya kalau seandainya saya bertekad untuk sabar, maka saya akan ketemu sama orang-orang yang bikin saya nggak sabar, gitu ya. Teman-teman, itu ujian. Kita tidak akan bisa mengklaim bahwa kita adalah orang yang penuh kasih, kita adalah orang yang penuh dengan kemurahan, pengampun, pemaaf. Kalau kita ketemu orang yang selalu baik-baik sama kita, orang-orang yang cocok sama kita, yang fine-fine aja, yang hopengnya kita lah gitu ya, dan gak ada masalah. Gak ada gesekan. Tapi ketika kita ketemu sama orang yang berbeda dengan kita ketemu sama orang yang menguji kesabaran kita, di situ karakter kita bisa bertumbuh. Sehingga apa yang kita tekadkan dalam relasi kita pribadi dengan Tuhan, pada waktu kita bersaat teduh, kita mau lakukan firman Tuhan, ujiannya relasi bersama dengan sesama. Ujiannya relasi di dalam komunitas kita, sesama anak-anak Tuhan, gitu ya. Nah, teman-teman, caranya gimana ya kalau misalnya kita bisa katakan bahwa oke, saya kalau mau membangun relasi bersama dengan Tuhan, otomatis kesendirian bersama dengan Tuhan, alone with God. Tapi kemudian yang berikutnya lagi adalah bagaimana caranya saya bergabung dengan sesama, bagaimana caranya saya membangun relasi dengan sesama saudara seiman gitu ya. Nah teman-teman, khusus untuk di PRMI, setidak-tidaknya Cesara mau soundingkan, yang pertama itu adalah rutinlah kamu beribadah. Rutinlah kamu beribadah di satu gereja secara tetap. Dalam hal ini, misalnya, kamu join di PRMI, kamu beribadah di PRMI. Ketika kamu beribadah di PRMI, kamu akan menemukan bahwa apa yang dipersiapkan oleh para pengurus dan para pembina hamba Tuhan di PRMI, itu mempersiapkan kamu untuk bertumbuh, step-stepnya itu tidak akan berulang. Setidak-tidaknya dalam 1 bulan, itu nggak akan ada tema yang berulang. Ini berbeda kalau seandainya kamu sekarang di masa pandemi ini kan mau pindah gereja gampang banget gitu ya. Sebatas kamu pindah channel YouTube.
Kamu bisa keliling-keliling kemana-mana. Nah, pada waktu kamu keliling-keliling seperti itu, kamu kemungkinan besar menemukan topik yang sama di gereja yang berbeda, itu akan sangat besar. Tapi kalau kamu rutin beribadah di satu gereja tertentu, otomatis kamu akan menemukan progres. Ada tahapan yang dirancang, yang disusun oleh para pengurus supaya tidak berulang. Ada step-stepnya. Nah, teman-teman, kalau di PRMI itu ada absen, karena kita ibadah lewat channel YouTube. Kita nggak ketemu secara kasat mata. Ada gereja-gereja yang menyelenggarakan ibadah lewat Zoom, gitu ya. Jadi ada ketemu walaupun secara virtual. Tapi di PRMI kita ibadah lewat channel YouTube. Tahu dari mana kamu beribadah apa enggak? Pengurus nggak tahu. Yang tahu hanya kamu dan Tuhan. Nah, teman-teman, ketika ada link absen itu dibagikan, kamu dapat absen. Ketika kamu absen, pengurus dapat tahu, oh, ini ada orang-orang yang rutin datang beribadah setiap minggu. Dari itu gunanya buat apa? Teman-teman, ketika absen di PRMI itu otomatis akan digabungkan ke dalam caring group atau live. Nantinya kelompok-kelompok kecil seperti itu gitu ya, yang dikoordinasikan oleh para pengurus PRMI. Dan teman-teman, waktu itu terjadi, kamu digabungkan dalam kelompok kecil, interaksi atau relasi kamu akan bisa terbangunkan di situ, mulai dari situ, begitu ya. Teman-teman, di masa pandemi ini kita sangat sulit untuk menemukan yang namanya relasi tatap muka secara real, karena ada social distancing, begitu ketemu secara real pakai masker, ekspresi wajah nggak kelihatan, gitu ya. Nah, masih banyak bisa disiasati dengan pertemuan-pertemuan virtual. Dari pertemuan-pertemuan virtual, entah itu mulai dari chat, atau kemudian juga nanti ada fellowship-fellowship yang diselenggarakan oleh PRMI, misalnya seperti Minggat, kayak Minggu Gathering, yang beberapa waktu yang lalu sudah diadakan. Teman-teman, ada interaksi. Dari interaksi tatap muka yang seperti itu, teman-teman bisa muncul kesempatan. Bagaimana caranya aku bisa terlibat aktif? Lebih daripada sekedar aku duduk diam tiap hari Minggu, beribadah, selesai, sudah. Begitu ya, teman-teman. Ketika kita bertumbuh lewat relasi, sementara di masa pandemi ini relasi real itu menjadi satu pergumulan tersendiri, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap aktif melayani Tuhan di gereja? Ketika kamu bergabung di dalam caring group yang sudah dibuat, dikelompokkan oleh para pengurus PRMI, teman-teman, di situ kamu bisa bertanya, bahkan ketika seandainya kamu bingung mau pelayanan apa, begitu ya, kamu nggak tahu saat ini PRMI terbukanya pelayanan seperti apa. Pengurus bisa bertanya di situ, dan kondisinya tentu saja kalau pengurus bertanya butuh partisipasi dari teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pengurus. Kalau seandainya teman-teman kesulitan untuk bertanya langsung sama pengurus, ketika pengurus bertanya, cobalah untuk menjawab, begitu ya teman-teman. Jadi ada interaksi, hobi kamu apa, kamu bisanya apa, maukah kamu gunakan itu untuk pekerjaan Tuhan? Teman-teman, di dalam pelayanan itu kesempatan untuk bertumbuh sangatlah besar. Kenapa? Karena ada intensitas relasi yang semakin dalam satu sama lain. Kerjasama semakin terlatih, gesekan karakter atau kepribadian berelasi, berinteraksi dengan orang yang berbeda dengan kita, itu mau nggak mau akan mengasah kita untuk bertumbuh. Bertumbuh dalam banyak segi. Bukan hanya karakter kita semakin hari semakin mirip dengan karakter Kristus yang menghasilkan buah Roh Kudus, kasih, sukacita, kesabaran kita itu diuji, bahkan sampai pengendalian diri kita itu diuji. Bertumbuh itu lewat interaksi di dalam komunitas sesama keluarga Tuhan. Nah, teman-teman, Cistela bacain lagi dari Bapak Henry Nouwen kembali, gitu ya. Nah, teman-teman, dia mengatakan seperti ini ya, komunitas itu sebenarnya adalah masalah kualitas hati, gitu. Ini bertumbuh, atau ini mulai bertumbuh dari pengetahuan bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk satu sama lain. Teman-teman, gak ada manusia yang hidup hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika kita masuk di dalam komunitas, saling melayani di situ, maka di situ akan muncul bagaimana kita semakin mirip dengan Kristus yang dalam rupa Allah, dia mengosongkan diri mau melayani manusia. Teman-teman, Cistela ajak untuk melihat dari Lukas pasal 8, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Cistela akan bacain dan teman-teman dapat menyimak dari layar. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati.
dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Teman-teman, waktu kita melihat bagian firman Tuhan ini, kita akan menemukan sebenarnya Tuhan itu memberikan arti, makna dari perumpamaan ini. Itu dicantumkan di dalam Lukas pasal 8 ayat 11 sampai 15. Jadi ada 4 jenis tanah yang menggambarkan hati manusia setelah mendengar firman Tuhan, gitu ya. Jadi benih yang ditaburkan itu adalah benih firman Tuhan. Nah, setelah mendengar firman Tuhan, hati manusia itu dikelompokkan menjadi 4 jenis tanah. Yang pertama itu adalah tanah di pinggir jalan yang ketika menerima benih, itu keburu dimakan sama burung benihnya, dan tanah itu juga udah keinjak orang begitu ya. Jadi dalam kondisi seperti ini artinya tanah itu tidak memberikan kesempatan buat benih itu untuk bertumbuh, karena benih itu udah keburu diambil oleh si jahat, yaitu iblis. Ini berlaku bagi orang yang dengar firman Tuhan tapi kemudian masuk kuping kiri keluar kuping kanan, nggak nyangkut, boro-boro memberikan pertumbuhan, perubahan hidup. Yang terjadi adalah udah keburu diambil sama si jahat karena dilupakan, masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Nah teman-teman, Cistela kasih contoh deh gitu ya. Anggap kata seorang yang namanya Feni gitu ya. Feni ikut retreat virtual yang diadakan sekolahnya karena dia bersekolah di sekolah Kristen untuk menjangkau siswa baru. Pada saat itu pengkhotbah mengkhotbahkan tentang Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bagi yang belum pernah mengundang Yesus masuk ke dalam hati, pada saat itu pengkhotbah memberikan tantangan untuk mendoakan bagi yang mau berkomitmen untuk mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya. Nah, Feni dengar dengan jelas, tapi kemudian di dalam hati dia berkata bahwa, nanti aja kalau saya sudah tua, baru saya akan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia dengar tuh bahwa Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu dipaparkan dengan begitu jelas. Tapi Feni berkata, nanti aja lah, sekarang aku masih terlalu muda. Aku ingin menikmati dunia dengan caraku. Kalau nanti jadi orang Kristen, nanti guilty lagi kalau nyontek, begitu ya. Dan begitu ujung-ujungnya akhirnya bikin ribet banget jadi orang Kristen. Nanti aja, nanti. Aku tahu sih, tadi udah dipaparkan, Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tapi sekarang aku masih hidup di dunia, urusan mati itu urusan belakangan, gitu ya. Nah teman-teman, firman Tuhan belum juga bertumbuh di dalam hati Feni, udah keburu diambil si jahat, boro-boro berkembang, berbuah gitu ya. Nah teman-teman, bertumbuh aja enggak, karena tanah itu, benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan yang dikeburu, dimakan, dipatok sama si burung gitu ya. Jadi dalam konteks ini menggambarkan si jahat yang sudah mengambil benih firman Tuhan itu sehingga tidak berkesempatan untuk berbuah ataupun bertumbuh. Nah teman-teman, yang kedua, kalau kalian lihat di layar, gambarnya adalah benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Teman-teman, kalau menggambarkan tanah yang berbatu-batu, batu itu sesuatu yang keras begitu ya teman-teman. Ada tanahnya tapi tipis gitu ya. Tanahnya tipis karena dipenuhi dengan batu-batu. Jadi benih itu bisa muncul, benih itu bisa bertumbuh dengan cepat, tapi karena tanahnya tipis, banyak batu di sekitarnya, yang terjadi adalah ketika matahari terik muncul gitu ya, yang terjadi adalah benih ini tidak bisa bertumbuh dengan baik, mati karena kekeringan. Karena apa? Karena tanahnya tipis, dia tidak bisa berakar, dia tidak bisa menyerap air, dan akhirnya kekeringan, layu, kena matahari, dan sebagainya begitu ya. Mungkin teman-teman Cistela kasih gambaran, misalnya contoh deh ya, kembali ada seorang, sebut aja namanya Abi deh gitu ya. Kayaknya di PRMI nggak ada yang namanya Abi ya di database. Nah, Abi ini seorang remaja gitu, dia punya teman baik, seorang Kristen, yang di gereja aktif gitu ya. Nah, teman baiknya ini ngajakin si Abi, pelayanan yuk gitu ya. Diajakin pelayanan, aktif melayani di gereja. Kebetulan Abi ini jago main musik gitu ya. Dan Abi seneng terlibat aktif melayani di gereja gitu. Tapi Abi hanya melayani pada waktu dia ada jadwal pelayanan. Selebihnya dia nggak datang ke gereja gitu ya. Jadi dia datang ke gereja waktu pelayanan, dan kemudian setiap hari dia begitu sibuk dengan urusan sekolah, dia sibuk dengan main game, dan sibuk dengan kesibukan-kesibukan dan hobi-hobi dia yang lain, sehingga dia tidak punya waktu untuk saat teduh, dia tidak baca firman Tuhan. Dia datang sih ke gereja pada waktu pelayanan gitu ya. Nah teman-teman, satu kali ketika dia sudah berkali-kali melakukan pelayanan, dia ditegur gitu ya, karena dia sering telat untuk latihan. Nah, akibat dia telat, latihannya molor, dan ini berpengaruh kepada tim secara keseluruhan, tim pelayanan yang latihan begitu ya. Nah, Abi ini begitu marah, begitu tersinggung pada waktu dia ditegur.
pelayanan kagak dibayar gitu ya, udah susah-susah ngorbanin waktu yang seharusnya gue bisa pakai buat tidur, buat istirahat, buat main game, atau buat melakukan sesuatu yang lain, gue udah dateng. Bukannya dapat ucapan terima kasih, malah kayak begitu gitu ya. Abi sakit hati, ditegur, dan dia memutuskan untuk nggak pergi datang lagi ke gereja itu. Teman-teman, sounds familiar nggak kisah seperti ini? Ini bukan kisah satu orang loh teman-teman. Ini bukan kisah hanya seorang yang bernama Abi ini, enggak. Ada banyak banget orang Kristen, bukan hanya remaja, bahkan orang dewasa, termasuk bahkan orang lansia, yang menjadi Abi, dan Abi, meninggalkan gereja ketika aktif melayani, tetapi kemudian muncul slack, ada konflik, merasa tersinggung, marah, kecewa, sakit hati, terluka, dan ujung-ujungnya meninggalkan yang namanya dalam tanda petik gereja itu gitu ya. Masih untung kalau masih ke gereja yang lain, tetapi di dalam gereja yang lain pun biasanya ketika udah sakit hati di gereja sebelumnya, mereka nggak akan terjun lagi ke dalam pelayanan yang berikutnya. Mereka akan berkata begini, kalau pergi ke restoran, makan aja yang disajikan, jangan pernah pergi ke dapurnya ya. Gak usah aktif-aktif pelayanan, duduk aja, nikmatin aja. Kebaktian juga gitu, gak usah aktif-aktif pelayanan, nanti ujung-ujungnya kamu sakit hati ya. Nah teman-teman, begitu masuk ke dapurnya, ibaratnya kamu akan hilang selera makan. Begitu kamu terjun aktif di dalam pelayanan, kamu akan nemuin tuh banyak kasus-kasus, banyak hal-hal yang tidak seideal yang kamu impikan, dan berikutnya muncullah kekecewaan. Dan tidak sedikit yang meninggalkan Tuhan, bukan hanya meninggalkan satu gereja, pindah ke gereja lain, tapi juga meninggalkan Tuhan Yesus karena kecewa gitu ya. Tapi teman-temanku yang terkasih, waktu kita menemukan kasus seperti ini gitu ya, solusinya seperti apa? Kita minta ya, kalau teman-teman mulai muncul di dalam hati itu ada perasaan terganjal gitu ya, ada ganjelan, rasanya itu sebel banget sama satu rekan di gereja, saudara seiman yang sama begitu ya. Teman-teman minta Tuhan untuk lembutkan hati teman-teman. Ini berkaitan tanah yang berbatu-batu, teman-teman. Batu itu keras, tapi Tuhan sanggup untuk mengubah hati manusia. Tuhan sanggup untuk melembutkan hatimu. Pertanyaannya adalah, maukah kamu? Bersediakah kamu untuk mengizinkan Tuhan memulihkan hati kamu, melembutkan hati kamu, dan membiarkan karakter yang Kristus yang penuh kasih itu melimpah, meluap dalam hati kamu? Tanah yang berbatu-batu. Nah, teman-teman lihat ya di slide gitu ya. Berikutnya adalah poin yang ketiga, itu adalah tanah yang tumbuh di tanah yang ada di tengah-tengah semak duri. Jadi benih itu jatuh ke tanah yang ada semak durinya gitu ya. Jadi ini digambarkan bahwa benih itu berusaha untuk bertumbuh ketika misalnya dapat air, tapi karena ada semak duri di sekitarnya, semak duri itu menghimpit gitu ya. Nah, ini digambarkan bahwa semak duri itu adalah kekhawatiran dunia gitu ya, keinginan kita untuk mencicipi kenyamanan dunia, entah itu kemewahan, kelegaan yang ditawarkan oleh dunia, cara-cara gampang yang ditawarkan dunia, walaupun itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini yang menghimpit benih itu sehingga tidak bisa bertumbuh. Nah, teman-teman coba bayangin ya, kasih contoh lagi deh, misalnya kasus Eko deh, namanya Eko gitu ya. Si Eko ini adalah seorang murid di sekolah gitu ya. Dia rajin pergi ke ibadah di gereja, tapi kemudian hari Senin kan minggu ibadah, hari Senin ada ulangan matematika deh contohnya gitu ya. Dia udah belajar, Eko udah belajar dengan sungguh-sungguh kan anak Tuhan gitu ya. Nah, begitu ulangan keluar gitu ya, soal-soal dia dapat, aduh mateng nih. Yang muncul adalah yang kagak dia pelajarin gitu ya, soal-soalnya tuh persis susah-susah semua yang keluar begitu. Nah, waktu itu tuh mulai muncul nih dalam hati tuh kekhawatiran, aduh jangan nilai gue hancur nih kalau kayak begini gitu ya. Aduh ini susah nih soalnya. Terus udah gitu, ya masa pandemi nggak ada guru yang ngeliatin nih ya, tinggal pakai gadget berikutnya untuk tang-ting-tong sama temen kong kali kong untuk terima kunci jawaban begitu kan misalnya. Semudah itu kunci jawaban diberikan, disebarkan di tengah-tengah para murid. Ini namanya dosa berjamaah gitu kan ya. Eko tahu nih, Eko kan ya tadi namanya ya. Iya, si Eko ini tahu kalau seandainya anak Tuhan itu nggak boleh mencuri gitu ya. Nah, menyontek itu kan mencuri, mengambil apa yang sebenarnya kita nggak kerjain, nggak kerja keras di situ, begitu kan. Tapi kita ambil sebagai milik kita akuin untuk dapat nilai yang lebih bagus, begitu. Nah, dalam kondisi seperti itu, si Eko memutuskan untuk nyontek dengan kunci jawaban dan lain-lain gitu ya, karena dia dikuasai oleh kekhawatiran.
dia pengen dapat nilai bagus, dia nggak percaya diri bahwa aku sudah cukup belajar karena ini terlalu sulit gitu ya ketika melihat soal-soal ujiannya akhirnya menyerah gitu. Nah teman-teman, ini semak duri yang menghimpit dia ketika teman-temannya itu juga kasih contekan gitu ya, itu tersebar dengan begitu rupa. Teman-teman bisa bayangin nggak kalau kamu ada di dalam komunitas yang semuanya itu mengizinkan kamu, mentoleransi kamu untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seberapa kita bisa bertahan jika kita tidak bergabung di dalam komunitas yang benar. Teman-teman, Cisela menemukan ada banyak sekali remaja-remaja yang hatinya begitu tulus ingin mengabarkan Injil, ingin menjadi contoh bagi teman-temannya yang hidup tidak seturut kehendak Tuhan. Nah, ini yang sudah mendapatkan pembinaan di gereja, dengar khotbah dengan setia tiap minggu, tuh hatinya pengen sekali untuk mengikuti kehendak Tuhan. Aku pengen nih jadi saksi Tuhan di tengah-tengah teman-teman yang lain begitu. Tetapi yang terjadi adalah ketika bergaul dengan teman-teman yang gak benar gitu ya, dapat pengaruh-pengaruh yang gak benar, seperti yang Alkitab katakan, kebiasaan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, solusinya gimana nih teman-teman? Solusinya bagaimana caranya? Teman-teman, kalau kamu mau menginjili mereka, kalau kamu mau menjadi terang, kamu tetap bergaul sama mereka yang dalam tanda petik hidupnya itu misalnya nggak bener gitu ya, hidupnya itu main-main sama dosa, males-malesan, belajar juga angin-anginan, dan kemudian nggak peduli sama hidupnya, ngelawan orang tua gitu ya. Kamu pengen tuh sebenarnya menginjili mereka, kita jadi anak Tuhan harusnya begini nih, begitu ya. Tapi teman-teman, ketika kamu gabung di dalam gengnya mereka gitu ya, tetaplah pelihara dan tetaplah bergabung di dalam komunitas yang cinta Tuhan, yang mengarahkan kamu untuk tetap setia melakukan kehendak Tuhan. Ini yang akan menjaga kamu nih, sehingga kamu tetap bisa punya relasi yang menjadi terang bagi teman-teman yang lain yang di luar komunitas yang cinta Tuhan itu gitu ya. Karena ketika kamu benar-benar terjun hanya ke dalam komunitas yang berperilaku tidak benar, tanpa kamu dijaga di dalam komunitas yang cinta Tuhan, sesama saudara seiman yang berusaha untuk hidup benar di tengah-tengah lingkungan dunia yang gak benar ini, kamu akan mudah sekali terseret arus. Tanpa sadar, perilaku perkataan kamu itu gak berbeda dari orang-orang yang ada di sekitar kamu gitu ya. Jadi kamu perlu komunitas yang cinta Tuhan untuk tetap menjaga kamu, sehingga pertumbuhan kamu sungguh-sungguh menerangi, sungguh-sungguh jadi berkat bagi mereka yang dimana kamu tuh terjun bergabung anggota geng-gengnya yang seperti itu, dan ujung-ujungnya kamu bisa menerangi menjadi terang bagi mereka gitu ya. Nah teman-teman, Stella ajak kita untuk melihat poin yang keempat yang terakhir. Ini adalah kalau kalian lihat itu tanah yang subur gitu ya. Kalau tanah yang subur nggak ada rintangannya, tetapi teman-teman seakan-akan nggak ada rintangan, cuman teman-teman Cisela mau ajak kita untuk melihat gitu ya, tanah yang subur itu kesannya tuh tumbuh dengan baik karena dia tanah yang baik begitu. Nah teman-teman, sampai akhirnya tanah yang baik ini membuat benih itu bisa bertumbuh, bahkan juga berbuah nantinya di bulan ini, minggu terakhir nanti akan dibahas tentang sehati berbuah bersama gitu ya. Tapi teman-teman, Cisela mau ajak kita untuk melihat bagaimana kuncinya supaya tanah yang subur ini bisa menghasilkan benih yang terus bertumbuh gitu. Sebagai contoh gitu ya, misalnya sebut aja Santi deh ya, karena kayaknya di PRMI juga nggak ada yang namanya Santi. Teman-teman, Santi ini dari kecil dia sudah kenal Tuhan Yesus, dia ikut sekolah minggu, lalu kemudian dalam satu masa dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia undang Yesus masuk ke dalam hati dia, dan pada waktu remaja dia itu sudah terlatih untuk bersaat teduh. Memang masih kadang-kadang bolong-bolong saat teduhnya, baca Alkitabnya, tapi dia berjuang untuk terus-menerus untuk mengatasi rasa bosan dia untuk bersaat teduh. Dan kemudian di sekolah dia juga disenangin sama guru, sama teman-teman, karena dia termasuk orang yang cukup rajin gitu ya. Jadi bisa diandalkan sama guru, sama teman-teman. Nah di gereja dia aktif sebagai pengurus komisi remaja maupun juga sebagai pelayan ibadah gitu ya. Jadi liturgis. Nah, teman-teman, si Santi ini seakan-akan itu bisa menjadi tanah yang subur gitu ya, ada buah-buah pelayanan, dia bergabung di dalam komunitas dan lain-lain. Tapi dia juga punya pergumulan, teman-teman. Dia punya pergumulan ketika dia berusaha untuk melakukan firman Tuhan di sekolah. Dia bergumul ketika dia digabungkan oleh guru untuk masuk ke dalam kelompok-kelompok kerja gitu ya. Jadi kerja kelompok, waktu kerja kelompok guru nggak pernah gabungin murid rajin sama murid rajin. Biasa selalu sama guru tuh diseimbangkan, murid rajin ketemunya sama murid malas
males supaya kelompoknya jalan gitu ya. Nah, si Santi ini kan termasuk murid yang rajin. Jadi ketemunya sama murid-murid yang males mulu begitu ya. Jadi menurut egonya dia nih, dia selalu ngerasa bahwa kalau ngikutin egonya dia lebih baik males aja sekalian gitu ya. Buat apa kerja capek-capek, yang lain cuma nebeng nama doang begitu kan. Jelekin aja. Jatuh sekalian nilainya semua begitu ya. Tapi teman-teman, ketika dia tahu bahwa dia bertanggung jawab dengan talenta yang dia punya, dia miliki, dia belajar untuk mendoakan teman-temannya, menyebutkan nama teman-temannya dalam doa, supaya teman-temannya yang dia nggak tahu permasalahannya itu juga bisa dibangkitkan kembali semangatnya untuk belajar oleh Tuhan gitu ya. Karena Tuhan yang sanggup mengubah hati teman-temannya. Jadi Santi belajar untuk bawa doa, dalam doa teman-temannya supaya Tuhan ubah, berikan semangat untuk belajar. Dan dari diri dia sendiri, dia belajar untuk terus berjuang, untuk nggak kerjain semuanya sendiri, tetapi belajar untuk dorongin teman-temannya, ya ampun, WA-in gitu ya, chat, dan lama banget balesnya gitu, lebih cepat dia kerjain sendiri, begitu kan. Tapi dia belajar untuk akomodir teman-temannya. Teman-teman, ini bukan perjuangan yang mudah. Ketika dia sharingkan itu, dia belajar mendapatkan dukungan doa dari teman-teman komunitas yang lain, begitu ya teman-teman. Jadi teman-teman, untuk menjadi tanah yang subur, kita lihat dari suasana situasinya Santi gitu ya, harus punya relasi yang baik dengan Tuhan. Kembali relasi vertikal, lalu kemudian relasi dengan sesama. Ada gesekan-gesekan, ada rasa ingin menyerah, ada rasa ingin capek begitu ya. Tetapi dalam kondisi seperti itu, terus berjuang bersama dengan komunitas yang cinta Tuhan. Yang terakhir teman-teman, yaitu poin W, walhasil anugerah Allah. Cistela bacain ayatnya dari 1 Korintus pasal 3 ayat 6. Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Teman-teman, kita belajar, mau nggak mau kita harus belajar dari jemaat Korintus. Jemaat yang kaya akan berbagai kasih karunia Tuhan, talenta mereka itu begitu beragam, mereka tidak berkekurangan akan sesuatu apapun. Tetapi mereka itu terpecah ketika saling iri, ada gontok-gontokan, masing-masing itu punya hamba Tuhan idola gitu ya. Aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan Petrus, bahkan ada yang aku golongan Kristus gitu ya. Apakah Kristus terpecah-pecah, kata Paulus pada waktu itu gitu ya. Nah teman-teman, ketika setiap hamba Tuhan itu punya bagian masing-masing, ada yang menanam, ada yang menyiram, dan seterusnya begitu ya. Yang paling penting, yang memberikan pertumbuhan itu adalah Allah gitu ya. Jadi teman-teman, ketika kita sebagai anak Tuhan, kita mau bertumbuh sehati bersama, kita nggak bisa lupa bahwa Allah lah yang paling penting. Siapapun hamba Tuhannya, Tuhan bisa pakai untuk menjadi alat di tangan Tuhan, memberikan benih pertumbuhan bagi kita. Jadi, ketika kita datang berbakti kepada Tuhan, kita lihat, kita dengar khotbah, hamba Tuhan itu cuma alat untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Jadi teman-teman, fokuslah kepada firman Tuhannya. Tuhan bisa pakai siapa aja. Orang yang fasih lidah, orang yang tidak fasih lidah, orang yang ngomongnya berapi-api, orang yang ngomongnya slow sampai bikin ngantuk, Tuhan bisa pakai semuanya. Dan teman-teman, ketika kita mengatakan bahwa kita mempercayai bahwa pertumbuhan itu dari Tuhan, artinya kita bisa menerima dan mempercayai bahwa setiap hamba Tuhan yang Tuhan titipkan kepercayaan untuk menaburkan benih firman Tuhan itu, terimalah itu sebagai bagian dari berkat Tuhan bagi teman-teman tanpa memandang hamba Tuhan A atau hamba Tuhan B, begitu ya. Nah teman-teman, Cistela bacainnya di ayat yang ke-7, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Sekali lagi teman-teman, kita bisa bersama-sama mengupayakan pertumbuhan lewat relasi dengan Tuhan, lewat relasi dengan sesama, tetapi sekali lagi, Allah lah yang memberikan pertumbuhan kepada setiap kita. Sehingga kita perlu memohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan mengaruniakan pertumbuhan kerohanian bagi setiap kita, karena itu merupakan anugerah Tuhan untuk setiap kita. Yuk kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sama-sama. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi biarlah benih kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan boleh menggugah hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu, bukan hanya selama ini memperhatikan pertumbuhan jasmani, tetapi juga pertumbuhan rohani. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk pertumbuhan rohani, Tuhan boleh menggabungkan kami di dalam sebuah komunitas keluarga Tuhan, selain kami dapat berelasi secara pribadi dengan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan supaya setiap anak-anak-Mu, khususnya anggota PRMI, sejak sedari muda, boleh sungguh-sungguh
sungguh mendapatkan pertumbuhan rohani yang berasal daripada Tuhan, tanpa memandang hamba Tuhan yang menaburkan atau menyiramkan benih firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena sekali lagi yang terpenting adalah Allah yang mengaruniakan pertumbuhan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati kami bersama-sama memohon kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan untuk memberikan pertumbuhan rohani bagi setiap anak-anak-Mu, seturut dengan kebaikan-Mu, seturut dengan kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk benih firman Tuhan yang boleh ditaburkan, termasuk ketika kami boleh berjaga-jaga, mengolah rintangan-rintangan yang muncul di sekitar kami ketika kami mengevaluasi hati kami mirip dengan tanah yang seperti apa. Kami rindu Tuhan supaya Engkau yang boleh memimpin hidup kami untuk memiliki tanah yang subur, hati yang siap untuk menerima firman Tuhan dan juga siap untuk melakukan firman Tuhan. Kami berdoa menyerahkan waktu di depan kami sepenuhnya, sisa ibadah ini ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sekarang kita akan masuk ke persembahan. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui transfer atau scan QR Code yang tertera di layar. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat dan juga penyertaan-Mu ya Tuhan. Sekarang kami telah memberikan sedikit berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Semoga berkat yang Engkau berikan ini Tuhan bisa dapat memperluas kerja-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam-Mu Tuhan kami bisa berdoa. Amin.
teman-teman PRMI yang terkasih, apa kabarnya? Kita sungguh bersyukur hari ini bisa kembali bertemu dalam ibadah online PRMI minggu ini. Dan rasa syukur ini mari kita naikkan kepada Tuhan, karena saya percaya Tuhan selalu melindungi dan menyertai serta memelihara kehidupan kita hingga saat ini. Dan hari ini kita juga mau bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah yang bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kita mau berterima kasih buat teman-teman yang sudah melayani hari ini, baik di depan layar maupun di belakang layar. Saya mengucapkan terima kasih kiranya Tuhan memberkati setiap dari pelayanan kita. Begitu juga untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar melalui pelayanan dari Cistelaria mengenai sehati tumbuh bersama. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar memberikan kerinduan di hati kita untuk kita bisa hidup menjadi remaja yang lebih lagi bertumbuh dan mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dari Cistelaria dan Tuhan yang boleh terus memelihara kehidupannya di dalam setiap kehidupan sehari-hari, di dalam pelayanan maupun di dalam keluarga. Nah teman-teman, karena minggu depan kita ada kebaktian hari ulang tahun gereja kita, maka tema 2 minggu ke depan di tanggal 26 September di PRMI adalah sehati berbuah bersama yang akan dilayani oleh Evangelis Denisa. Jadi saya berharap teman-teman semua dapat mengikuti kelanjutan dari seri Sehati Berakar, Bertumbuh, dan Berbuah Bersama di ibadah PRMI. Teman-teman, di dalam rangka menyambut hari ulang tahun gereja kita ke-53 tahun, pada hari Sabtu tanggal 18 September akan diadakan Worship Night jam 7 malam di YouTube channel GMI Immanuel. Jadi mari kita bersama-sama mengikuti acara ini untuk kita bisa memuji Tuhan secara bersama-sama. Dan di hari Minggunya kita akan beribadah bersama-sama dalam rangka merayakan ulang tahun gereja kita ke-53 tahun. Jam 9 pagi dengan tema Sehati Melangkah Bersama yang akan dilayani oleh Reverend Joshua Ting. Dan kali ini kita akan beribadah melalui YouTube channel GMI Immanuel. Jadi jangan sampai ketinggalan teman-teman, minggu depan kita akan bersama-sama beribadah untuk merayakan hari ulang tahun gereja kita ke-53 tahun. Lalu teman-teman jangan lupa untuk berkontribusi memberikan like teman-teman dalam lomba foto GMI Immanuel yang diposting dalam akun Instagram gereja kita yang bernama GMI Immanuel. Dan hari ini adalah hari terakhir untuk memberikan vote kita. Jadi mari kita bersama-sama berkontribusi. Dan yang terakhir teman-teman, bagi teman-teman yang sudah mengikuti ibadah hari ini dan terutama bagi teman-teman yang baru bergabung dari pra-remaja, jangan lupa untuk mengisi absensi secara online yang berada di dalam kolom deskripsi YouTube kita pada hari ini. Sekian warta kita hari ini, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur di masa pandemi kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Tuhan, pimpin setiap daripada kami, kiranya melalui pujian dan firman-Mu kami boleh kembali disegarkan, disemangati, bahkan kami diberikan kekuatan ya Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terus mempertahankan iman kami walaupun kehidupan kami di tengah-tengah kesulitan. Tuhan juga berkati untuk studi kami ya Tuhan, untuk keluarga kami, biarlah Tuhan yang terus boleh memelihara kami. Tuhan juga pimpin, biarlah setiap daripada kami ya Tuhan selalu diberikan kesehatan, kekuatan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Tuhan pimpin, sertai kami ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami landaskan seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.